pada kesempatan pagi hari ini kami harapkan Bapak Ibu sekalian itu menjadi mitra yang nantinya tahu kunci-kunci yang tepat untuk berdiskusi dengan para peternak, sehingga walaupun Bapak Ibu sekalian disiplin ilmunya atau background-nya bukan di bagian peternakan, nantinya akan mudah untuk bisa diskusi dan mereka percaya dan yakin akan bisa menggunakan teknologi kita. Karena apa? Karena para peternak itu seringkali mereka ingin menggunakan apabila yakin. Ketika yakin itu datangnya dari pengetahuan dan juga dari diskusi yang pas dengan apa yang mereka inginkan. Untuk itu, ini adalah kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk sharing, belajar, mengetahui apa yang memang dibutuhkan dan apa yang nantinya ketika terjun ke peternakan yang ditanyakan kepada para peternak itu apa saja. Ternyata closing itu bisa dipelajari. Ternyata closing itu bisa dengan mudah juga dilakukan ketika Bapak Ibu sekalian mengetahui apa tips yang digunakan selama ini untuk mempermudah proses arah closing-nya. Salah satu proses tersebut adalah mengenal parameter produktivitas ternak apapun, baik itu petelur, pedaging, maupun ternak penghasil susu. Nah, sebelum ke sana, kalau ada yang belum kenal silahkan dicatat kontaknya, nanti juga boleh ditanyakan dan PPT ini akan saya share. Dalam budidaya peternakan, memang ada banyak sekali yang budidayakan, baik itu ternak petelur, pedaging, kemudian ternak penghasil susu. Bahkan next time, insya Allah kita juga akan bahas berkaitan dengan perikanan. Insya Allah di bulan depan ya, bulan depan perikanan, sejalan dengan produk kita, Tangguh Probiotik, yang insya Allah juga akan segera open. Bapak Ibu sekalian silahkan mempersiapkan Tangguh Probiotik ya, Tangguh yang akan digunakan untuk perikanan dan peternakan. Izinnya sudah ada, kemudian sedang kami siapkan semuanya, baik dari kemasan, labeling, kemudian dari produknya. Mudah-mudahan akan segera open order, sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut berkaitan dengan Tangguh dan juga di perikanan nantinya. Di perikanan pun ada beberapa parameter kesuksesan. Di antaranya ada mengetahui size atau ukuran panen, kemudian ada juga FCR, kemudian ada juga di waktu-waktu yang tertentu nanti untuk kita upayakan dia sesuai dengan target produksinya. Nah, untuk saat ini marilah kita diskusi dulu berkaitan dengan peternakan, karena istilah pun banyak. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah minimal mengetahui, peternak nanti akan yakin, oh, ibu ini walaupun ibu rumah tangga tahu nih istilah misalnya FCR itu apa, menghitung depresi itu bagaimana. Oh, berarti serius ibu ini atau bapak ini untuk sharing, untuk menjelaskan produknya, meyakinkan produknya, sehingga produk itu memang betul-betul untuk hewan ternak dan meyakinkan. Nah, sehingga si peternak closing, si peternak mau menggunakan. Nah, jadi dalam waktu 45 menit Bapak Ibu sekalian sudah pinter dalam diskusi di bidang peternakan nantinya. Insya Allah outputnya adalah seperti itu. Sehingga kita juga harus tahu dulu arti penting bidang peternakan adalah penghasil daging, susu, dan telur. Tentu ini ada turunannya. Turunannya adalah dari penghasilnya tersebut. Contoh, misalnya penghasil daging. Apa saja? Misalnya di sekitar Bapak Ibu sekalian ada peternakan sapi misalnya. Tentu ini adalah sapi tujuannya menghasilkan daging. Atau ayam broiler, tentu juga menghasilkan daging. Beda lagi kalau Bapak Ibu sekalian tinggal di beberapa daerah tinggi seperti Baturaden, Kaliurang, atau Malang, Batu. Itu tentu ada sekitarnya ternak yang menghasilkan susu. Nah, sehingga nanti jangan sampai salah menanyakan di peternakan susu, Bapak Ibu sekalian nanya bobotnya. Pak, ini ADG-nya berapa ya per harinya? Nah, tentu salah karena susu itu yang ditanya bukan ADG-nya, tetapi produksi susunya. Nah, sehingga dari awal saja itu seharusnya juga sudah tepat. Nah, ini juga termasuk ke dalam sikap kita bertemu dengan para calon customer. Kemudian terakhir adalah penghasil susu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu setiap hari itu rata-rata kita mengkonsumsi yang namanya telur ya, mengkonsumsi telur. Tentu telur tidak serta-merta dihasilkan, tetapi juga ada proses yang namanya peternakannya. Sehingga kita juga bisa membantu untuk meningkatkan produksi telur harian mereka. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian bertemu dengan peternak ayam petelur, tentu juga harus tahu apa parameter mereka sukses, sehingga kita tahu apa yang kemudian bisa kita diskusikan kepada mereka. Nah, tentu sudah pada tahu semua ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada penghasil ayam daging.
silahkan di lingkungannya kalau ada yang ternak kambing, domba, bisa diajak diskusi atau ditanyakan, Pak ini pakannya apa, kemudian bobot badannya berapa. Tentu nanti akan lebih detail lagi setelah kita mengetahui materi pagi hari ini. Kemudian ada juga penghasil susu, yaitu bisa disebut dengan ternak perah. Nah, tempo hari saya sendiri juga live di peternakan kambing perah di daerah Sleman. Bapak Ibu sekalian, kalau yang belum punya videonya juga bisa mengkontak saya sendiri untuk mendapatkan, atau bisa lihat juga di YouTube ya. Sudah saya upload juga di Rifki Dimas Aji TS. Bisa dilihat di sana. Di situ ada proses atau teknik pemerahan dan juga estimasi keuntungan. Nah, keuntungan dari kita budidaya susu perah, kambing perah. Nah, di situ ada ya, kalau mau dipakai promosi juga nggak apa-apa, silahkan. Nah, itu ada di grup pertanian organik NASA, atau kalau mau lebih lanjut lagi bisa di WA saja di 0811 2792 004. Adalah ternak penghasil telur. Nah, telur ini juga banyak ya penghasilnya, ada dari ayam layer, disebut juga layer kalau ayam petelur, kemudian bebek pun juga bisa menghasilkan telur bebek ya, telur bebek. Bapak Ibu kalau sekelilingnya ada peternak ayam petelur juga boleh ditanyakan, didiskusikan. Kemudian juga ada puyuh. Nah, ini 3 penghasil telur yang besar. Nah, yaitu di ayam petelur, bebek petelur, dan juga burung puyuh. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian dari ternak-ternak penghasil tadi. Nah, jadi tadi kita sempat bahas berkaitan dengan pedaging. Tentu di pedaging ini yang mayoritas saat ini paling banyak dibudidayakan adalah ayam pedaging atau broiler. Nanti pun juga ada sapi, kambing, kemudian ternak perah nanti juga ada, dan ternak petelur. Nah, ini secara umum dari ayam pedaging. Nah, di 2 pekan lalu, saya lupa yang menanya Ibu siapa, itu berkaitan dengan mengenalkan ataupun diskusi dengan peternak ayam broiler, Pak. Bagaimana, mulai dari mana, tips triknya bagaimana, karena saya belum pernah mengetahui, belum pernah mencoba, dan nanti takut kalau ditanya macam-macam itu belum bisa menjelaskan. Nah, jadi minimal Bapak Ibu sekalian sudah tahu parameter apa yang ada dalam usaha ayam broiler atau pedaging, sehingga nanti ketika diskusi mudah. Nah, yang pertama itu adalah bobot badan. Ini sangat gampang ya, mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi pagi hari ini saya agak pelan-pelan saja karena berkaitan dengan contoh dan juga perhitungan. Nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa coba mencoba juga boleh, atau saya kopikan. Silahkan, boleh filenya ini buat Bapak Ibu sekalian boleh untuk dipelajari. Nah, pertama dari bobot badan ya. Nah, ini ada yang oke. Tentu menghitung bobot badan, berat badan ini sangat mudah, sangat gampang dengan cara ditimbang saja. Nah, tetapi tidak semudah itu karena kita juga harus tahu berat rata-rata di akhirnya. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian punya 1.000 ekor misalnya, kemudian ditimbang 1.000 ekor tersebut, tentu didapatkan berat totalnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian juga harus tahu bahwa di akhir nanti yang utama adalah berat rata-rata. Tidak kemudian bisa disimpulkan ayam tersebut bobotnya 1,7 dalam usia 35 hari. Ini pernah terjadi, mitra kita bertanya sekaligus sedikit nada tinggi atau komplain ya. Pak, kok udah 35 hari ayam saya kok masih belum 2 kilo, masih 1,7. Nah, itu setelah ditanyakan lebih lanjut bahwa mitra kita itu ternyata tidak melihat langsung proses penimbangannya. Dan hanya beberapa saja yang ditimbang, bahkan diambil cenderung yang bobot badan lebih di bawah rata-rata, sehingga tidak menggambarkan bahwa peternakan itu adalah bobotnya sekian. Nah, tentu itu adalah bobot yang di bawah paling rendah, sehingga Bapak Ibu sekalian juga harus tahu bahwa juga harus di rata-rata. Minimal 5 ekor ditimbang, kemudian dibagi 5. Nanti bisa mendapatkan bobot rata-ratanya. Nah, ini saya kasih contoh sedikit. Itu ya, kanan atas, seorang peternak memelihara ayam 10.000 ekor. Nah, ini 10.000 ekor dengan waktu pemeliharaan 35 hari. Nah, total panen 19 ton. Nah, ini ketika 10.000 ekor itu ditimbang, tentu ini kan waktu panen ada yang memborong ya, ada yang membeli.
Semuanya ditimbang, ternyata bobot badannya 19.000 kilo atau 19 ton. Dan pada waktu penangkapan ayam, nah ini dia juga menghitung. Tentu ketika menimbang itu kan tidak langsung semua ayam ditimbang dalam satu timbangan. Nah, timbangan macam apa yang sebesar itu? Nah, sehingga timbangan itu paling nggak per 10 ekor diambil, ditimbang, per 10 ekor ditimbang, sehingga tetap tahu jumlah ekoran yang hidup berapa. Nah, ternyata dari 10.000 ekor yang hidup itu ada 9.500 ekor. Nah, sehingga kita bisa melihat, menghitung rata-ratanya. Bobot rata-ratanya dalam 35 hari itu dapatkan 19.000 kilo dibagi dengan 9.500 ekor. Sehingga bobot rata-rata itu adalah 2 kilogram. Nah, ini penting karena apa? Karena teknologi NASA itu bisa mempercepat panen 2 kilogram itu menjadi bukan 35 hari tetapi menjadi 32 hari. Bahkan bisa menjadi kalau kita tidak menghitung rata-ratanya, ada juga yang sudah lebih dari 2 kilogram itu di usia 30-an hari. 30 hari, 28 itu ada. Tetapi kenapa perlu rata-rata? Karena kita juga harus tahu ada yang kecil, ada yang besar. Bahkan ada yang over jumbo. Nah, sehingga juga harus mencari rata-ratanya sehingga bisa menjadi data dan juga signifikan untuk didiskusikan lebih lanjut kepada para peternak. Nah, itu ya bobot badan ya. Gampang, mudah. Ini yang pertama. Yang pertama mudah dulu, belum nanti yang lain-lain ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah mortalitas. Nah, dalam budidaya, tentu kematian ini menjadi titik poin juga yang penting. Jangan sampai ternak kita mati dalam keadaan yang banyak, yang tinggi. Nah, tentu kematian ini faktor utamanya adalah penyakit. Tetapi sebelum penyakit datang, tentu juga harus ada yang harus dikendalikan. Di antaranya adalah dengan adanya pencegah atau peningkat imun atau antibodi. Nah, itulah peran teknologi NASA untuk mencegah duluan daripada penyakit masuk. Jangan sampai penyakit itu datang dulu, baru kita berikan NASA, tetapi kita berikan NASA dulu, kita berikan Fiterna dulu. Harapannya adalah penyakit itu ketika datang bisa kita lawan. Sehingga penyakit tidak mudah masuk dan tidak banyak menyebabkan kematian. Nah, kematian ini adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase, bukan dari jumlah, tapi persentase. Langsung saja ke contohnya, biar Bapak Ibu sekalian lebih mudah ya. Nah, ini adalah kembali lagi di soal. Ini soalnya sama ya, soalnya sama, cuma nanti ada yang dicari berbeda-beda. Seorang peternak memelihara ayam 10.000 ekor. Nah, dengan waktu pemeliharaan 35 hari. Pada penangkapan ayam tinggal 9.500. Nah, jadi tinggal 9.500, berapa mortalitasnya, berapa kematiannya. Nah, ini bisa dihitung Bapak Ibu sekalian dengan cara dikurangi dulu jumlah ayam yang hidup dikurangi dengan ayam yang mati sehingga dapat jumlah ayam yang mati adalah 500 ekor. Nah, jadi 10.000 dikurangi 9.500, dapatlah 500 ekor. Kemudian cara menghitung persentasenya adalah dengan mengalihkan 100%. Jadi 500 per 10.000, jadi 500 ekor yang mati itu dibagi dengan 10.000 ekor total semua ayam tadi, kemudian dikali 100%, dapatlah 5%. Nah, ini 5% kematian totalnya. Sehingga besok apabila Bapak Ibu sekalian berkunjung, berdiskusi dengan para peternak ayam broiler, tanyakan yaitu mortalitasnya. Berapa banyak atau berapa persen mortalitas di sini. Karena salah satu teknologi NASA itu bisa menekan angka kematian. Bahkan bisa kurang dari 3%. Nah, karena yang namanya peternakan itu ada yang namanya kematian itu adalah hal yang wajar. Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau ada ternaknya yang mati. Tetapi tetap ada batasnya. Batasnya itu bagaimana Pak? Batasnya adalah untuk ayam broiler maksimal 5%. Nah, maksimal 5%. Kalau sudah lebih dari itu, tentu ini akan dicari tahu jenis atau penyebabnya. Umumnya adalah penyakit. Tentu peternak sudah bukan lagi keuntungan yang didapat, tetapi bisa jadi hanya balik modal. Sehingga sebisa mungkin kita tekan angka kematiannya. Kurangi angka kematian di bawah 5%. Nah, sehingga NASA rata-ratanya itu 3% kematiannya setelah menggunakan teknologi NASA. Sehingga bukan menjamin bahwa ternak itu tidak mati,
tetapi tetap mati beberapa karena itu adalah keniscayaan ya, karena yang namanya makhluk hidup bisa jadi ada yang bawaan dari DOC-nya atau ada yang namanya proses produksinya itu bisa menyebabkan ternak lemah dari sekian banyak ternak yang sehat. Sehingga itu bisa kita tekan, persentase hidup kita bisa tingkatkan menjadi lebih dari 95%. Nah, itu untuk bobot sama mortalitas. Nah, ini bisa menjadikan diskusi lebih lanjut nanti dengan para peternak. Tentu kalau peternak bilang kematian saya di tempat saya tinggi, di atas 5% atau 7%. Nah, ini peluang kita, peluang NASA untuk membantu peternak meningkatkan produksinya dengan mengurangi angka kematian. Nah, bayangkan saja kalau dari 10.000 bisa naik jadi 9.600 ekor misalnya. Ada kenaikan 100 ekor. Nah, kalau 100 ekor itu, satu ekornya harganya berapa, Bu? Tempat ibu-ibu sekarang tuh. Daging per kilonya berapa ya? Kalau di sini masih 30.000. Nah, misalnya hitung aja lah 30.000 karena ayam biasanya lebih dari sekilo bobot hidupnya. Nah, sehingga 30.000 dikali 100. Nah, berapa itu? 30.000, 3 juta rupiah. Nah, itu saja keuntungan apabila hanya naik 4%, 1% ya, 3 juta. Tentu NASA-nya tidak ada apa-apanya, harga NASA nggak ada apa-apanya. Nah, bisa meningkatkan angka hidup dari ternak tersebut. Nah, kemudian sedikit yang penting, tapi agak susah sedikit, tetapi teman-teman juga harus pahami untuk mudah diskusi dan closing nantinya dengan peternak broiler atau peternak apapun itu berkaitan dengan konversi pakan atau feed conversion ratio. Ini berkaitan dengan mudahnya ternak dalam mencerna atau menyerap makanan. Apa itu FCR? FCR adalah konversi pakan terhadap daging. Nah, jadi digunakan untuk mengetahui berapa jumlah pakan yang masuk untuk menghasilkan 1 kg daging. Semakin kecil nilai FCR, maka semakin bagus. Nah, semakin kecil ya. Misalnya Bapak Ibu ke peternakan ayam broiler, tanya aja langsung, Pak, FCR-nya berapa ya di sini ya? Nah, jadi walaupun yang masuk ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, loh, kok Mas ini tahu ya FCR ya? Istilah FCR kok tahu ya? Nah, padahal baru belajar 5 menit ya di sini ya. Jadi ini akan memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk nantinya terjun langsung ke lapangan. Nah, misalnya dijawab 1,5 FCR-nya. Nah, itu kalau kita bisa tekan menjadi 1,3 atau 1,2 menjadi lebih bagus. Karena apa? Karena tadi semakin kecil FCR semakin bagus. Nah, ini kalau belum terbayang, kita kasih contoh soalnya. Misalnya, saat panen dihasilkan 9.500 ekor ayam dengan bobot rata-rata 2 kilo. Nah, ini nyambung yang tadi ya, karena tadi kan yang hidup 9.500. Berarti bobot totalnya 19 ton. Mengapa 19 ton? Karena 9.500 ekor, bobot rata-ratanya 2 kilo. Berarti 2 dikali 9.500. Dapatlah bobot totalnya 19.000 kilo. Sebelum sampai situ rumusnya ya, perhatikan juga rumusnya dulu. Rumusnya itu adalah pakan total, pakan dari satu peternakan tersebut dijumlahkan, ditotalkan, kemudian dibagi dari bobot panen totalnya. Sehingga kita juga harus tahu pakannya berapa, bobotnya berapa. Nah, kemudian pakan yang dihabiskan, ini balik lagi ke soal, pakan yang dihabiskan sebanyak 550 sak. Nah, ini pakan dalam satu periode sampai dengan panen 550 sak. Di mana satu sak itu beratnya 50 kg. Nah, kemudian berapa FCR-nya? Nah, ini kita sudah punya data pakan totalnya berapa dan bobot totalnya berapa. Sehingga bisa langsung dimasukkan ke rumus dan dibagi. Nah, untuk mengetahui pakan total, itu harus tahu saya pakai pointer dulu. Nah, ini ya. Untuk mengetahui pakan totalnya 550 sak yang habis dalam satu periode dikali dengan 50 kg dalam satu saknya. Nah, kan habis 550 sak. Satu saknya itu beratnya 50 kilo.
Nah, sehingga total pakannya adalah 550 dikali 50. Dapatlah 27,5 ton atau 27.500 kg. Nah, sehingga FCR kita bisa dapatkan jumlah pakan total yang diberikan 27.500 dibagi dengan 19.000, yaitu dapat 1,45. Nah, ini FCR-nya. FCR 1,45 ini artinya 1,45 kg pakan yang diberikan itu baru menjadi 1 kg daging ayam. Nah, sehingga kita bisa tekan juga. Disinilah poin menghemat pakan. Tentu Bapak Ibu sekalian, kalau memasarkan teknologi NASA dalam hal ini adalah Fiternak, salah satu yang disampaikan kan menghemat pakan. Bisa pakannya lebih hemat. Nah, tentu poin lebih dalamnya adalah di sini, di FCR ini. Sehingga dalam teknologi NASA kita bisa hemat pakan, FCR bisa sampai 1,3. Nah, artinya misalnya 1,3 berarti untuk menghasilkan 1 kg daging dibutuhkan 1,3 kg pakan. Nah, ini lumayan ya. Paling enggak ada penghematan 150 gram pakan per ekornya. Nah, ini kan per ekor ya, per ekor ternak. Nah, jadi per ekor ternak. Kalau di sini harga pakan sekarang 10.000 per kilogram. Ada yang 7.000, ada yang 8.000, ada juga yang 10.000. Misalnya 10.000 ya, itu sekilo. Kalau 100 gram berarti dibagi 10 ada Rp1.000. Nah, jadi per ekor ada penghematan pakan Rp1.000. Rp1.000 dibagi misalnya 1.000 dibagi 1.000 sejuta. Ada penghematan 1 juta rupiah. Belum lagi kalau 10.000 ekor, berarti ada penghematan 10 juta rupiah. Dari mortalitas tadi ada penghematan, dari pakan ada penghematan. Nah, semua bisa diakumulasi nanti di akhir mendapatkan keuntungan yang berlebih. Nah, ini saya rekam juga. Silakan Bapak Ibu sekalian nanti kalau ada yang membutuhkan file ataupun rekamannya, insya Allah dipublish ya, nanti dipublish bisa jadi di FB Pertanian Organik atau di YouTube. Nah, kemudian yang terakhir, ini sebagai wawasan saja, tidak perlu begitu dipahami. Ini khusus broiler, ini ada yang namanya IP, indeks prestasi atau indeks performance. Ini penting sekali di kalangan para peternak broiler. Nah, jadi IP ini adalah intinya dari semua faktor produksi dalam broiler. Nah, jadi angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan ayam broiler dalam satu periode. Ini khusus broiler. IP ini dipengaruhi, balik lagi, semuanya berpengaruh, ada FCR. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa cari FCR-nya berapa. Kemudian dari kematian Bapak Ibu sekalian tadi sudah bisa tahu cara mencarinya. Kemudian dari bobotnya juga sudah tahu cara mencari bobotnya dan umur panen. Nah, umur panen gampang ya, karena umur panen itu sangat mudah terlihat. Sehingga ketika sudah bisa menghitung semuanya, kita juga bisa menghitung indeks performance dari broiler yang ada di kandang peternaknya tersebut. Nah, indeks performance ini rumusnya adalah persentase ayam hidup dikali berat rata-rata dibagi FCR dikali umur kali 100. Nah, nggak perlu pusing-pusing, nanti kita kasih contoh soalnya. Ada juga setelah ini, dan IP ini ada kelasnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau angkanya di atas 350 itu juga sudah masuk kriteria yang baik, yang sangat baik. Jadi, kalau ada satu peternak, indeks performance-nya masih di bawah 300, itu juga salah satu peluang kita untuk bisa membantu. Bahkan yang sudah 400, sudah 350 pun tidak apa-apa, karena itu juga bisa membantu. Nah, ini adalah contoh dalam menghitung indeks performance. Balik lagi ke soal tadi, sebuah peternakan memelihara 10.000 ekor ayam. Pada umur 35 hari, ayam yang dipanen 9.500 ekor. Nah, tadi kan 9.500 ekor. Kemudian, dapatlah berat rata-rata ayam adalah 2 kg. Nah, tadi 2 kg juga. Dan total pakannya 27.500 kg. Berapa nilai indeks performance-nya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bisa menghitung yang tadi, pasti bisa menghitung indeks performance. Nah, rumusnya adalah persentase ayam hidup, masukkan saja tadi, tulis 95%. Karena tadi yang mati kan 5%, berarti yang hidup 95%.
Kemudian berat rata-rata 2 kilogram. Kemudian FCR-nya 1,45. Tadi sudah kita hitung sama-sama. Kemudian umur panennya berapa hari? 35 hari. Masukkan saja ke dalam rumus. 95 kali 2, 190. 1,45 kali 35, 50,75 kali 100. Dapatlah 3,74 dikali dengan 100. Indeks performance dalam satu peternakan ini yaitu 374. Nah, 374 masuk yang mana? Ternyata sudah masuk yang baik, yang sangat baik, bahkan sudah menguntungkan dalam peternakan tersebut. Nah, segitu saja itu sudah menguntungkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau bisa kita tingkatkan dari ayam hidupnya, persentasenya kita tingkatkan. Kemudian berat rata-ratanya mungkin tetap 2 kg, tetapi umur panennya ini menjadi lebih rendah. Nah, pembaginya kalau lebih rendah otomatis angkanya bisa lebih banyak. Kemudian dari FCR. Nah, FCR-nya ini juga bisa kita kecilkan. Kalau FCR kecil dikali kecil, tentu pembaginya akan kecil juga, menjadi angkanya menjadi lebih tinggi. Nah, bahkan kalau bisa lebih 400 itu betul-betul istimewa. Nah, ini peternakan kita, teknologi NASA itu justru bisa membantu meningkatkan produktivitas ternak menjadi lebih tinggi, bahkan bisa menjadi di atas rata-rata. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir kalau ada yang sudah menggunakan teknologi NASA, ayamnya bisa mati duluan. Karena apa? Karena bisa lebih cepat panennya. Jadi kalau lebih cepat panen kan lebih cepat disembelih, lebih cepat mati. Nah, wah ini ada per ekor biayanya biasanya 50 sampai 65.000 Pak, tidak dijual per kilogram di sini. Wah itu luar biasa, lebih tinggi lagi berarti pengalinya. Nah, jadi justru Bapak Ibu sekalian bukan closing lagi ke depannya, tetapi bisa membantu mensejahterakan para peternak. Karena apa? Karena juga barusan ada berita viral ya Bapak Ibu sekalian bahwa ada yang bentangkan poster nih, poster turunkan harga jagung. Nah, itu tentu untuk pakan ayam. Karena pakan ayam mahal. Nah, itu ternyata viral ditangkap apa ya, waktu di Blitar itu peternak itu yang protes karena harganya mahal. Tentu kita juga bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui teknologi NASA. Lebih jauh lagi ke sana. Nah, ini ya rata-rata yang bisa kita lakukan untuk ayam broiler. Nah, ini ayam Jawa Super. Ini rata-rata umur panennya sekian, tapi bisa kita hitung dengan IP. IP tadi khusus atau indeks performance tadi khusus untuk broiler. Kalau ayam Joper ini memang ada perbedaan di bagian FCR atau konversi pakannya yang lebih tinggi karena memang ayam kampung itu makannya banyak tetapi dagingnya tidak banyak ya. Sehingga pakannya sembarang. Pakannya limbah-limbah dan lain sebagainya. Jadi harganya pun mahal karena memang lebih lama juga. Tapi dengan NASA ini juga bisa lebih cepat. Nah, ternyata parameter lain bukan hanya di kuantitasnya tadi, tetapi juga di kualitasnya. Nah, sehingga peternak itu juga harus kita pahamkan. Walaupun memang belum banyak diupayakan untuk menjual harga lebih tinggi karena kualitas dagingnya lebih bagus. Tetapi memang ini juga harus disampaikan kepada para mitra sekalian. Karena apa? Karena memang kandungan protein lebih tinggi, kolesterol menjadi lebih rendah. Kalau fisiknya tergambarkan terlihat dari layar ini, kalau dengan Viterna tentu lebih padat, lebih warnanya merah sedikit. Kemudian kalau yang tidak, ini lebih lembek, berair, kemudian ya lebih putih pucat warnanya. Nah ini kalau di kotoran, di amonia kadang tidak berbau, tentu juga bisa diatasi juga dengan teknologi kita, teknologi NASA. Untuk ayam penghasil daging broiler ini ya kurang lebih poin pentingnya, walaupun masih ada beberapa parameter kesuksesan, tetapi gongnya tadi ada di IP, indeks performance. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin punya sesuatu hal di broiler, closing di broiler, paling enggak teman-teman bisa memahami ini dan juga sudah memasang target mau kemana, besok mau kemana, mau diskusi dengan siapa, dan dengan membawa tentu pemahaman ini mereka akan lebih terbuka dan bisa sharing kepada Bapak Ibu sekalian.
Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau yang belum diketahui, bisa juga ditanyakan kepada kami, pada TS, untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian berdiskusi dengan para peternak. Ini ya, untuk ayam broiler, bagaimana ini Bapak Ibu sekalian? Dong, atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke petelur, ke produktivitas ayam petelur apa saja? Gimana? Lanjut dulu atau boleh ditanyakan dulu, silakan. Nah, ini kebetulan saya di sebelah, di luar, sehingga sebelah kandang juga. Jadi kalau ada suara-suara ayam, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Dong ya, boleh langsung dibuka mic-nya atau ditanyakan. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Atau Pak Eko, kira-kira Pak Eko, dong nggak Pak Eko? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada waktu ya ditawarkan oleh narasumber. Silakan. Kita akan bahas per item. Tadi ayam pedaging ya. Nah, sekarang kita akan bahas ayam petelur. Tapi paling tidak tadi ada dua kata kunci ya terkait dengan ayam pedaging. Yang pertama adalah FCR, kemudian yang kedua adalah IP. Nanti silakan kalau ada yang ingin memperdalam lagi, monggo silakan. Apa beda FCS sama IP? Nah, IP itu kan untuk mencari IP itu harus tahu FCR dulu, ya. Karena kalau ibaratnya kuliah, ini mungkin yang satu ini SKS-nya satu yang FCR. Kalau yang IP ini SKS-nya 2, ya. Jadi tingkat nilainya lebih tinggi. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silakan sebelum kita lanjut ke ayam petelur. Monggo, silakan. Silakan buka aja mic-nya. Nah, atau raise hand. Raise hand itu tunjuk tangan pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau belum ada, lanjut dulu saja. Kita lanjut dulu ya. Lanjut ya, siap. Oke. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan bisa dipahami. Ayam petelur ya, layer. Nah, ini sebenarnya udah ada nih, apa nih di komen nih. Oh, indeks performance. Ya, nanti kami ulangi ya sambil menunggu, sambil mungkin setelah semuanya disampaikan nanti kita akan ulang sedikit. Kemudian masuk ke petelur. Nah, memang petelur ini tidak banyak terlihat, tidak banyak ada di daerah Bapak Ibu sekalian yang memang daerah perkotaan. Karena salah satu faktor penting dalam budidaya petelur adalah di tingkat stres. Stres ini perlu sangat ditangani oleh petelur karena ketika sudah ada ayam yang stres, dia mogok, tidak mau bertelur. Nah, jadi harus hati-hati dalam budidaya ayam petelur. Stres itu apa saja penyebabnya? Salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa juga dari suara dan dari kebersihan kandang. Dengan adanya suara pun ternak bisa stres sehingga mengurangi produksinya. Tapi yang utama ada 3 ya. Stres itu ada 3. Pertama dari stres pakan. Maksudnya adalah dengan peternak itu mengganti-ganti pakan. Karena yang namanya ayam itu sekali pakannya A, sebaiknya pakannya itu terus, tidak mengganti-ganti karena butuh penyesuaian lebih. Berbeda dengan manusia, justru kalau manusia makan itu terus bosen ya. Tetapi kalau si ayam itu pengennya itu terus, nggak boleh diganti-ganti. Karena kalau diganti-ganti, dia penyesuaian lagi, ini apa rasanya nggak suka dan lain sebagainya, sehingga bisa menyebabkan stres. Kemudian yang kedua ada yang namanya ini sepertinya mengganggu nggak ini suara ayam nih. Yang kedua ada stres dari lingkungan tadi. Tentu dalam hal ini adalah suara juga berpengaruh. Kemudian yang terakhir adalah stres penyakit. Nah, stres penyakit ini juga sangat penting karena yang namanya ayam itu juga harus terhindar dari namanya penyakit. Nah, jadi juga harus penting memahami itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk kepada fase produksi ayamnya. Nah, ini sebentar saya tak Ayam lagi bertelur kayaknya itu. Iya.
Monggo Bapak Ibu sekalian, kembali menunggu Kak Dimas menyelesaikan ayam yang sedang bertelur. Ya suasananya memang benar-benar sesuai ya dengan tema kita ya, tentang ini, apalagi subtemanya tentang ayam petelur. Pas ayamnya lagi bertelur. Mudah-mudahan baik-baik saja ayamnya. Lanjut Mas, lanjut. Oke ya. Memang ini ya. Tadi sampai mana kita? Ayamnya nurut diminta diam. Siapa? Aditya, Hendri. Oke. Ntar saya cek dulu ya. Lanjut ke ayam petelur. Jadi dalam menghitung parameter ayam petelur, jangan sampai Bapak Ibu sekalian salah menyebutkan yang bukan menjadi produktivitas ayam petelur. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, ini banyak nih pertanyaan dari mitra NASA tentang ayam petelur yang kemudian tidak mau peternak tersebut menggunakan teknologi NASA. Karena yang ditanyakan adalah bobot badan dari ayam petelur. Tentu kalau kita bicara ayam petelur, ayam tersebut sudah siap untuk bertelur, tidak lagi memikirkan bobot badannya, tidak lagi memikirkan pakan yang digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, sehingga yang kita tanyakan itu adalah yang utama produktivitas telurnya. Nah, yang pertama ya, kita lihat di atas ini, yang A, persentase produksi telur tiap hari. Nah, ini yang penting di sini adalah persentasenya. Karena apa? Karena memang yang dijual adalah telurnya. Cara menghitungnya ini sangat mudah karena ada istilah hen day average atau rata-rata telur hariannya. Nah, sehingga kita harus tahu jumlah telur per hari tersebut yang dihasilkan berapa dibagi dengan jumlah ayam yang ada. Nah, misalnya atau contohnya ada ayam pada pagi hari kita masukkan 1000 ekor. Atau di hari tersebut ada ayam sebanyak 1000 ekor. Karena apa? Karena kita juga harus tahu dalam kandang itu ada berapa yang mati dan ada berapa jumlah yang faktual. Kalau dari 1000 tersebut ada yang mati 10, berarti nanti pembaginya adalah 990, bukan 1000 ekor. Nah, tetapi di sini kita kasih contoh, pada hari itu ada 1000 ayam petelur. Dan total produksi telurnya adalah 850 butir. Sehingga hen day-nya atau produksi telurnya adalah 850 dikali 100% dibagi 1000. Nah, jadi 850 ini total produksi telurnya dibagi jumlah ayamnya adalah 1000 ekor, kemudian dikali 100%. Dapatlah 85%. Nah, kita lihat di grafik ya Bapak Ibu sekalian, lihat di gambar ini, kelihatan bahwa yang bawah ini adalah umur ada dari 20. Nah, dalam ayam petelur ini umur ini memang sangat berbeda dengan ayam broiler. Nah, sehingga jangan juga salah menyebutkan umur. Tadi kalau di broiler 35 hari sudah dipanen. Sedangkan yang namanya ayam petelur umur 16 minggu dia itu baru mulai bertelur. Nah, sangat berbeda sekali. 16 minggu itu berapa hari? Berarti kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulan atau 120 hari dia baru berproduksi. Nah, berbeda. Atau sudah dewasa. Nah, sehingga di umur 20 minggu, ini grafiknya 20 minggu ini umur. Kemudian yang sebelah kiri ini persentase produksi telurnya. Contoh, di 24 minggu dia sudah sampai ke produksi telur tertinggi, sampai 90% lebih. Nah, ini kalau kita dapatkan 85%, tentu kita masih bisa tingkatkan lagi sampai dengan produksi telur tertingginya. Berapa Pak tertinggi? Bisa sampai 95%, bisa sampai 90%. Tetapi tidak sampai 100%. Nah, ini menjadi catatan. Jangan kemudian karena saking semangatnya Bapak Ibu sekalian punya produk bagus peternak, menyebutkan atau memasarkan kepada para peternak ayam petelur, bilangnya bahwa dengan NASA
ayam Bapak bisa bertelur sehari 2 butir. Nah, itu pasti di blacklist. Wah, ini nggak ngerti ayam petelur dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena dalam 1 kali produksi ayam petelur, ayam itu waktu produksinya kurang lebih 24 sampai 25 jam sekali. Nah, jadi dalam proses pembentukan telur itu kita ambil rata-rata proses tercepat adalah 25 jam. Nah, jam ya, 24 sampai 25 jam produksi 1 butir telurnya. Sehingga tidak mungkin 1 ayam produksi 2 telur per harinya. Nah, sehingga juga nggak mungkin 100%. Nggak mungkin 1.000 ekor ini 1.000-nya bertelur, itu tidak mungkin. Tertinggi adalah 95 butir, 950 butir. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian juga harus tahu hal tersebut. Nah, 25 jam sekali ya, kan namanya sehari 24 jam. Ada sisa 1 jamnya untuk besok harinya. Nah, tentu inilah yang membuat dia tidak 100% tetapi 95% maksimalnya. Nah, ini adalah parameter pertama, yaitu dari produksi telurnya, berapa persen per harinya. Kemudian yang kedua, ini adalah proses pembentukan atau dia masuk ke awal fase petelur. Fase normal bertelur ini adalah umur 18 sampai 19 minggu atau 4,5 bulan. Nah, ini lama sekali. Memang dia dalam petelur ini masuk fase dewasa, baik itu dewasa tubuh maupun dewasa kelaminnya. Karena apa? Karena ketika dia sudah dewasa tubuh, belum dewasa kelamin, dia tidak bisa bertelur, walaupun tubuhnya sudah siap, sudah besar misalnya. Kebalikan, kalau dia sudah dewasa kelamin, sudah bisa kawin, sudah bisa menghasilkan telur, tetapi dewasa tubuhnya belum sampai, tubuhnya belum menunjang, tentu telur tidak bisa dikeluarkan. Lubangnya sempit, susah, justru akan menjadi telur yang abnormal. Sehingga dengan teknologi NASA itu bisa sinkronkan antara dewasa kelamin dan dewasa tubuhnya, sehingga dia bisa membantu mempercepat proses awal bertelur atau disebut juga dengan proses belajar bertelur. Dia sudah mulai bertelur di umur 16 minggu. Tentu dalam hal ini kalau bisa maju 2 minggu sampai dengan 3 minggu, yang dihasilkan sangat luar biasa. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau beli telur tadi pagi berapa sekilonya? Nah, kalau di sini ini ya, kalau di Jogja lagi murah 20.000 per kilogram. Sehingga kalau di sana berapa, Pak? 19. 17.000. Kalau ada 2 minggu misalnya, itu si ayam sudah mulai bertelur dan didapatkan 850 ekor per harinya. Nah, dikali saja 10 hari berapa coba? 8.500 telur yang didapatkan keuntungannya karena dia maju saja seminggu atau maju saja 10 hari proses bertelurnya. Tinggal dikalikan 20.000 per kilonya. Rata-rata 1 kilo isi 15 sampai 16 butir. Nah, nanti dibagi, dikalikan. Itu menjadi keuntungan juga yang sangat berlipat kepada para peternak. Nah, itulah dengan teknologi kita. Nyatanya apabila diberikan sejak 15 minggu, itu bisa mempercepat proses pembentukan telurnya. Tidak diberikan dari awal ya, karena dari awal itu biasanya kalau untuk layer atau petelur itu mereka ada peternakan khusus. Persiapan dari DOC sampai dengan pulet bahasanya. Pulet itu siap untuk bertelur. Sehingga para peternak ayam petelur membeli ayam petelur itu di usia-usia 14 minggu. Sehingga ada waktu beberapa minggu mempersiapkan untuk proses dia bertelur. Nah, sehingga ada proses mempercepat proses bertelurnya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan dari mitra. Pak, bagaimana kalau kita berikan di pertengahan? Nah, kalau diberikan di pertengahan, nah ini ya, kalau lihat grafiknya, pertengahan ini adalah fase dia terus ada yang fluktuatif, ada juga yang terus mengalami penurunan. Kalau dia naik turun, tentu dalam hal ini kita juga bisa tingkatkan apabila diberikan di tengah-tengah untuk kembali meningkatkan produksinya. Bahkan dia bisa menjaga produksi pada saat puncak tertingginya. Nah, sehingga itulah tetap bermanfaat. Dan di fase ini, apabila juga diberikan, ini akan bisa memperpanjang waktu afkir. Nah, karena kurang lebih sampai dengan 80 minggu, si ayam ini produksi atau produktif sampai dengan 60%, biasanya di bawah 50%,
ayam-ayam ini udah dijual. Ayam layer atau petelur ini dijual. Kayak apa sih Pak ayam petelur itu? Nah, ayam petelur itu kayak gini. Nah, kalau teman-teman ini kayak gini ya, ciri kalau teman-teman itu biasanya lihat di hari raya misalnya ada yang menjual ayam-ayam merah, ayam-ayam kayak gini. Ini perlu ditanya juga, ini biasanya rata-rata adalah hasil akhir dari ayam petelur dan ini memang sudah tidak lagi dimanfaatkan. Dagingnya keras tapi memang masih di bawahnya ayam kampung kerasnya, masih normal. Nah, ada lagi. Nah, ada lagi ya, bukan hanya 3 tersebut, ada lagi yaitu di puncak produksi. Nah, ini apabila diberikan di tengah, hende ya, produksi telurnya ini bisa bertahan. Nah, ini kan kalau kita lihat apa namanya di umur 24 minggu dia baru sampai puncak produksi. Tetapi secara terus-menerus dia mengalami penurunan. Berbeda apabila kita berikan teknologi NASA, dia bisa bertahan lebih lama di puncak produksinya. Yang tadinya hanya bertahan 24 minggu atau 6 bulan, ternyata bisa bertahan sampai dengan 1 tahun. Nah, ini kalau dihitung-hitung, silahkan dihitung sendiri berapa banyak keuntungan yang didapatkan. Nah, jadi sebentar ya, ini bunyi lagi nih. Eko, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditampung dulu ya. Wah, luar biasa suasana belajar kita hari ini, penuh dengan penghayatan ya, suara-suara ayam yang sedang bertelur, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi perhatian kita terhadap pembelajaran kita. Ya, karena memang hari Sabtu, Bapak Ibu sekalian, perlu saya informasikan, para konsultan itu posisinya di rumah, ya WFH, work from home. Jadi ini hanya bagian dari kita berinisiatif ya. Kalau di rumah dibandingkan kita hanya menunggu chattingan para mitra, lebih baik kita mengadakan acara seperti ini. Ya, mudah-mudahan sambil menunggu Pak Dimas, silakan di chat kalau ada yang. Oh, silakan Pak Dimas, lanjut. Nih telurnya nih. Ini adalah telur ayam kampung ya, karena kami pelihara di sini ayam kampung yang memang diharapkan telurnya ini nilai omega 3-nya lebih tinggi karena dengan kondisi pakan yang baik dan dengan teknologi NASA. Nah, lanjut ya. Ini kelihatan di kualitas telur, Bapak Ibu sekalian. Tentu bisa membedakan ada yang menggunakan dan ada yang tidak. Nah, ini ada yang menggunakan nih. Ini ada yang menggunakan, ini yang tidak. Ini di daerah Banyuwangi, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dipakai buat testimoni, silahkan. Dengan kualitas, tentu si penjual atau penampungnya itu lebih suka. Ini cerita langsung oleh para pengepul telur, bahwa mereka lebih suka menggunakan atau membawa telur-telur yang berkualitas baik dari cangkangnya dan dari besar ukuran yang seragam. Karena apa? Karena ketika dia distribusikan masuk ke fase transportasi itu tidak banyak yang pecah, paling enggak 1% pun tidak ada yang pecah, sehingga bisa menjadi tambahan juga bagi para pengepul telur ini untuk bisa suka dengan telur-telur dengan berkualitas tinggi, dan itulah telur-telur yang sudah menggunakan teknologi NASA. Nah, tentu telur kuat tidak mudah pecah ini kemudian di tesnya dibanting itu bukan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, tetapi tesnya kayak tadi, dari kemudian dibawa dalam satu wadah itu, kemudian disampaikan kepada pasar, itu tidak banyak yang pecah. Nah, kemudian, cek dengeran ya, masih ya. Oke, nah ini adalah daerah Kulon Progo. Ini yang sudah memberikan kesaksian. Memang daripada kualitas utama yang disampaikan tadi, kita juga bisa mengunggulkan kualitas lain, yaitu di telurnya. Yang pertama kan memang dari produksinya lebih tinggi, tetapi memang ada fase lain yang memang tidak kalah penting dari kualitasnya, yaitu cangkangnya lebih kuat, tebal,
dan ini memang tidak mudah untuk pecah. Nah, sehingga dalam hal ini ukurannya bisa menjadi lebih seragam. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini beberapa rata yang sudah menggunakan teknologi kita untuk ayam petelur. Memang bisa mempercepat fase produksi telur, bisa menjaga produksi tetap tinggi. Jadi tadi ya, kalau kurvanya ada fase penurunan, kita bisa menjaga tetap di produksi tertinggi itu lama sampai dengan 1 tahun. Kemudian juga bisa memperpanjang fase akhirnya 80 minggu. Itu bisa sekitar lebih dari 80 minggu. Itu bisa terus dibudidayakan ayam petelurnya. Sehingga ada keuntungan berlipat lagi dari ayam petelur. Nah, sapi potong ini tidak banyak ya untuk sapi potong, tetapi sebetulnya ini bukan cuma sapi, tetapi ternak penghasil daging dari ternak-ternak ruminansia. Ruminansia itu apa saja? Sapi, kambing, domba. Nah, sehingga ini adalah mengetahui produktivitas ternak dari kambing dan juga domba. Nah, ini ya, ini dari showroom kita. Pertama, memang yang paling penting adalah ADG. ADG ini Bapak Ibu sekalian kalau pergi ke peternakan sapi, tentu para peternak sudah mengetahui. Tinggal ditanya saja, apa Pak, berapa ADG sapi di sini? Nah, ADG ini adalah average daily gain. Apa itu? Average daily gain adalah rata-rata bobot badan hariannya, kenaikan bobot badan hariannya. Jadi kalau ayam tidak dihitung pertambahan bobot badan hariannya, tetapi langsung dihitung ketika panen. Tetapi kalau sapi ini ada perhitungan per harinya. Sehingga beberapa minggu sekali sapi ditimbang atau diestimasi, kemudian didapatkan rata-rata pertambahan bobot badan hariannya. Yang paling umum, kita bisa kasih gambaran di peternakan ini, kurang lebih ada ADG-nya adalah 1,1 sebelumnya. Kemudian dengan teknologi NASA bisa membantu menjadi 1,4. Nah, maksudnya apa Pak 1,1 sama 1,4? ADG itu tadi ya, pertambahan bobot badan harian. Dan satuannya adalah kilogram. Sehingga kalau ada kenaikan dari 1,1 kilo, 1,1 itu artinya kilogram daging, pertambahan bobot badan hariannya 1,1 per kilogram biasanya, tetapi dengan teknologi NASA menjadi 1,3. Nah, artinya ada 200 gram tambahan peningkatan bobot badan hariannya setelah menggunakan teknologi NASA. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa tanya saja ADG-nya berapa Pak di sini. Nah, ADG-nya misalnya 1 atau ADG-nya 0,8 atau 700 gram. Nah, tentu ini masih juga menjadi peluang untuk ditingkatkan. Tetapi juga perlu harus tahu bahwa yang namanya sapi juga sangat beragam Bapak Ibu sekalian. Itu kalau di atas 1 ini biasanya adalah untuk sapi-sapi yang merah atau yang ada darah impornya. Sapi simental, sapi limosin, kemudian limpo, campuran-campurannya itu bisa di atas 1 kg per harinya, bobot badannya bisa meningkat segitu. Tapi kalau sapi-sapi Jawa, sapi putih, ADG-nya ya kisaran 600 sampai 800 gram atau 0,6 sampai 0,8 kg. Ini bisa kita tingkatkan. Itu namanya ADG, average daily gain. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin menghitung estimasi juga bisa melalui penimbangan lingkar dada atau mengukur lingkar dada sapinya setiap hari atau seminggu sekali. Nanti kalau ada pertambahan dikurangi dan dibagi rata-rata. Di video kesaksian kita itu ada yang menghitung dan dilihat rata-rata ADG-nya ternyata bisa lebih dari 2 kg. Ini luar biasa kalau ada sapi ADG-nya lebih dari 2 kg. Bayangkan saja sekarang daging sapi berapa harganya. Misalnya 100.000 sekilo. Nah, anggap saja 50.000 lah karena itu kan bobot hidup. Nah, bobot dagingnya misalnya 50.000. Sedangkan bisa menaik 50% menjadi 75.000. Ada keuntungan selisih per harinya Rp25.000. Itu selisihnya saja. Nah, bayangkan dosis Viterna hanya 1 tutup per ekor per hari. 1 tutup berapa harganya ya? Nggak sampai Rp1.000 atau Rp2.000. Tetapi bisa meningkatkan hingga Rp25.000. Nah, sehingga poin inilah bukan lagi jatuhnya ke closing, tetapi ke membantu peternak meningkatkan produksinya. Nah, tetapi tidak apa-apa, Mitra Nasa sekaligus bisa meningkatkan
poin ya, poin-poin, kemudian closing dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menghitung bisa dicatat, file nanti saya bagikan juga. Kalau ada contoh lingkar dada yang dihitung sapi di sebelah ini adalah 150, tinggal masukkan ke rumus ini. 150 ditambah 22 dikuadratkan. Nah, ini 150 tambah 22, 172 dikali 172 karena dikuadratkan dibagi 100. Dapatlah estimasi berat badannya 295 kg. Nah, ini bisa diestimasi di peternakan Bapak Ibu sekalian ataupun yang sudah menggunakan teknologi NASA. Silahkan kalau ada yang mau coba-coba, Pak boleh dulu nih pakai, coba sebulan 40 hari atau 2 bulan. Nanti dihitung sebelum dan sesudah. Silahkan juga boleh dilakukan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas. Memang dalam hal ini untuk mencapai kualitas daging yang bagus dengan target pasar yang lain atau supermarket atau ekspor tentu adalah dengan kualitas dagingnya. Ini bukan hanya sapi tapi kambing ataupun domba yang orang bilang kalau dengan mengkonsumsi daging kambing kolesterol tinggi. Nah, ternyata dengan teknologi kita bisa kurangi kadar kolesterol daging dan meningkatkan kualitasnya dengan meningkatkan kadar proteinnya. Ini ya terlihat ya. Ini warnanya lebih merah, ini di Magetan warnanya merah, kemudian lemaknya lebih sedikit. Kalau yang tanpa NASA ini dia lebih pucat, lebih pucat. Nah, ini juga ada di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara kalau nggak salah. Ini yang memberikan informasi. Memang bukan hanya di kuantitasnya saja menjadi lebih gemuk, tetapi juga di penampilannya. Di penampilannya karena apa? Karena ini sapi yang sama Bapak Ibu sekalian. Ini yang sama dengan ini. Nah, karena dia bilang menjadi hitam, gemuk dan mulus. Nah, jadi mulus itu juga salah satu parameter sapi itu sehat. Karena apa? Ketika kulitnya kering, kemudian berdiri, rambutnya itu kemungkinan ada indikasi dia terkena cacing atau cacingan. Nah, ini salah satu faktornya dia menjadi lebih hitam dan mulus. 3 bulan perubahan sudah luar biasa menjadi gemuk. Setelah menggunakan NASA, makan dan minum menjadi lebih lahap, tentu karena beberapa mekanisme dalam teknologi kita itu bisa meningkatkan kerja enzim dan meningkatkan nafsu makan sehingga menjadi lebih lahap. Kemudian 6 bulan ini tadinya dia beli 7 juta sudah bisa dijual 13 juta. Nah, ini sepertinya memang maksud saya tidak yang kemudian intensif sekali diberikan pakan yang baik, kemudian lingkungan yang baik. Ini hanya tradisional biasa tetapi sudah mendapatkan seperti ini sudah luar biasa. Ini baru satu ya, kalau ada 2 ekor misalnya itu sudah sangat baik, sangat maksimal. Dan yang terakhir adalah ternak perah. Mengapa terakhir? Karena ini juga sangat jarang ditemukan di daerah-daerah yang dataran rendah atau perkotaan. Tapi perah ini ada 3 parameter utama, yaitu di produksi susu, di kualitas susunya, dan di percepatan dia untuk menghasilkan susu kembali atau waktu kosong ataupun kecepatan reproduksi. Nah, kita lihat dari grafiknya dulu Bapak-Ibu sekalian. Ini ya. Ini adalah weeks of lactation, ini adalah dia fase untuk menghasilkan susu. Tentu yang namanya ternak, makhluk hidup menghasilkan susu setelah dia mempunyai anak. Nah, jadi ini setelah melahirkan. Setelah melahirkan, di fase 4 minggu awal, dia itu menyusui anaknya fokus karena ada kolostrum. Nah, lebih dari itu anaknya bisa dipisahkan, susunya sudah mulai diperah. Di fase ini ada namanya produksi susu. Nah, sebelah kiri atas ini produksi susu satuannya liter atau kilogram. Nah, ini di 4 minggu dia produksinya sudah 25 liter ya. Produksi susunya 25 liter, naik terus. Memang di fase tertinggi ada di pertengahan ini, kemudian terus turun sampai dengan 44 minggu atau 10 bulan. Nah, sapi perah itu 10 bulan dia bisa diperah. Sisanya itu waktu kosong untuk disiapkan lagi, dia recovery dan juga dikawinkan. Nah, sehingga waktu kosong ini juga sangat penting diperhatikan untuk mempercepat dia kawin lagi dan juga menghasilkan susu lagi. Tidak kemudian dia berlama-lama untuk tidak menghasilkan susu. Bisa menjadi suatu hal yang
sia-sia beternak sapi perah. Nah, karena tujuannya adalah menghasilkan susu, kalau dia hanya kering saja tidak menghasilkan susu tentu menjadi sia-sia. Sehingga kita harus percepat fase reproduksinya juga, nutrisi juga digencarkan di fase akhir ini sehingga dikawinkan lagi, dia bisa segera kawin dan juga bisa segera bunting. Sehingga dalam 1 tahun dia bisa 1 kali melahirkan. Nah, ini outputnya. Karena yang namanya sapi dia mengandung itu 9 bulan 10 hari sama dengan manusia. 9 bulan 10 hari ini ya, setelah melahirkan dia bisa menyusui, kemudian menghasilkan susu, kemudian barulah dia kembali dikawinkan dan begitu seterusnya siklusnya. Parameter utama memang di produksi susunya. Nah, di produksi susu ini kita bisa lihat bahwa teknologi NASA bisa meningkatkan produksi susu. Ini standar ya. Standar produksi susu adalah di peternak-peternak tradisional ataupun peternak-peternak rakyat itu memang masih kisaran 10 liter per harinya. 10 sampai 15. Nah, apabila bisa membantu itu sangat luar biasa. Karena harga susu sekarang juga sudah lumayan, kurang lebih di sini 8.000 sampai 10.000 per liternya dari peternak, karena peternak stornya ke koperasi, sehingga kalau ada peningkatan 2 liter bisa kurang lebih 20.000 per harinya ada penambahan pemasukan, tambahannya saja. Nah, tambahan saja, bayangkan dosisnya juga cuma 1 tutup per ekor per hari, sehingga bisa meningkatkan pendapatan si peternak tersebut. Nah, bukan hanya dari produksi, tetapi dari kualitas. Dari kualitas susu, ini juga bisa ditingkatkan. Karena apa? Karena yang namanya kualitas itu dalam susu itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Karena yang namanya susu ketika masuk ke industri pengolahan susu, dia ada yang namanya QC atau quality control-nya. Quality control sehingga dia bisa masuk, lolos, dan juga bisa diolah dijadikan susu bubuk. Nah, ini parameter utama adalah kadar lemak dan total solid. Kadar lemak ini untuk mengetahui kualitas susunya, dari SNI tersebut ada 3% minimal. Nah, sedangkan kalau bisa ditingkatkan lebih, ini sangat luar biasa. Kemudian total solid, ini minimal 10,81%. Di peternakan tadi sudah dapat 11, sudah lumayan. Tapi bahaya, karena dari industri pengolahan susu itu tidak mau berlama-lama di 11 ini, pengennya terus ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, dia bisa berhenti kerjasama ataupun kontraknya, sehingga kita bisa tingkatkan menjadi 12%. Total solid ini adalah bayangannya adalah padatan dalam susu. Nah, misalnya ada 100 liter susu. Total solidnya ada 11% misalnya. 11% ini berarti dari 100 kilo, kalau mau jadiin bubuk, dari 100 liter jadiin bubuk, dapatlah 11 kilogram. Kalau bisa ditingkatkan 12 kilogram. Nah, 1 kilogram kan juga lumayan harga susunya. Sehingga di PS atau industri pengolahan susu pengennya total solidnya tinggi. Ketika kualitas ini sudah tinggi, harga susu menjadi lebih meningkat. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian waktu kosong sudah kemudian dijelaskan, materi reproduksi juga sudah dijelaskan. Jadi untuk materi pagi hari ini, parameter produktivitas ternak ternyata panjang juga ya, sampai jam 10:09 sedikit. Ini oleh-olehnya ada telur ayam kampung dari peternakan sebelah. Jadi memang ketika kita upayakan untuk beternak, nggak ada salahnya kita juga mencoba untuk meyakinkan minimal diri sendiri dulu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Nah, paling enggak Bapak Ibu sekalian kalau ingin pelihara kalau yang mudah burung misalnya juga boleh, atau ayam atau ikan, silahkan juga bisa menggunakan teknologi NASA untuk bisa dilihat hasilnya, manfaatnya, dan juga bisa dibagikan kepada para mitra atau teman-teman yang lainnya.